Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti jam doa. Mazmur 113 ayat 1-3 berkata, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan bagi kita, dan kita bawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku, katakan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, katakan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, katakan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami membawa korban syukur kami ke hadapan hadirat Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian kami, sembah kami, hormat kami, hanya buat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Engkau mengaruniai kami dengan anugerah keselamatan. Engkau memberkati kami begitu melimpah. Kami menyerahkan Tuhan saat kami menaikkan pujian bersama-sama, saat kami akan menyiapkan hati kami untuk membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat Tuhan. Mohon Tuhan yang menaruhkan beban doa itu kepada kami, supaya kami boleh tahu apa yang harus kami doakan, bagaimana kami harus berdoa. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai saat ini kita sudah mengalami pandemi COVID-19 5 bulan lebih. Dan mungkin kita mendengar atau melihat ada banyak orang di sekitar kita yang mengalami stres. Bahkan ada banyak yang terlalu khawatir dan mungkin melakukan tindakan kriminal. Mari saat ini saya mau ngajak untuk Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang merasa lelah, merasa kacau, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memandang Tuhan. Kita mau menikmati kelegaan
ketentraman jiwa yang hanya akan kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus saja. Mazmur 113 ayat 4-6. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Yang ku
Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Mazmur 113. Saya akan bacakan dulu. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah namanya. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh merenungkan Mazmur 113 dan pada jam doa ini Tuhan, kami menyerahkan pembahasan kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang boleh berbicara di dalam hati kami masing-masing secara pribadi, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami, dan berikan kami ketaatan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, seringkali kita kurang menganggap penting doa itu. Atau seringkali kita menganggap bahwa doa itu adalah cara terakhir atau jurus pamungkas yang kita lakukan ketika kita sedang menghadapi masalah. Nah, mari kita melihat nats kita hari ini. Kita melihat bahwa pemazmur berdoa dan fokus dia tertuju kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Tadi lihat di ayat 1, pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Nah, di sini pemazmur mengajak semua hamba Tuhan untuk memuji Tuhan. Pemazmur itu memposisikan kita dan dia sebagai hamba yang tidak memiliki hak dan hanya memiliki kewajiban. Dan kewajiban kita adalah untuk memuji Tuhan. Kita yang sebenarnya tidak punya hak, tidak layak mendapat keselamatan, tapi karena kemurahan Tuhan, kita diberi hak, dikasihi, dan dilayakkan untuk mendapatkan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita malas-malasan atau tidak mau memuji Tuhan. Dan yang paling umum dikatakan adalah, saya sedang tidak mood untuk memuji Tuhan. Padahal, memuji Tuhan adalah kewajiban kita. Perintah untuk orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah umat yang memuji Tuhan. Memang bukan berarti Allah itu atau Tuhan itu butuh pujian kita. Bukan berarti bahwa Allah gila hormat atau ingin dipuji. Tetapi pujian itu pada Tuhan itu memang untuk kebaikan kita. Dan seperti dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya. Jadi damai sejahtera, sukacita, berkat yang disediakan bagi orang-orang yang memuji Tuhan. Mari kita lihat bagaimana pemazmur memuji Tuhan di ayat-ayat berikutnya. Dari terbitnya matahari, di ayat 2 dikatakan, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Nah, tadi di awal pemazmur berkata, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Mungkin kita seringkali mendengar sisi yang lain gitu ya, yaitu hak kita yang kita terima sebagai anak Tuhan, anak raja, diberkati, menjadi kepala dan bukan ekor, dan lain sebagainya. Tapi mari kita melihat dari ayat-ayat ini, kita melihat teladan kita yang merendahkan diri. Ada yang tahu siapa? Ya, betul, Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Jadi kita lihat bahwa posisi
Tuhan itu di atas langit gitu ya. Jadi dia melihat langit dan bumi itu melihat ke bawah, merendahkan diri melihat ke langit dan ke bumi. Nah, apa realisasinya, penyataan Tuhan merendahkan dirinya itu? Pasti dengan datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia. Itu sebagai penggenapan dari Yesaya 53 ayat 2 sampai 6, merendahkan diri seperti apa gitu. Nah, di Yesaya 53 ayat 2 sampai 6 dikatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dilumuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, jadi Allah, Tuhan datang ke dalam dunia merendahkan diri, bukan hanya menjadi manusia, tapi menjadi kurang manusia gitu ya. Kalau kita lihat, dipandang pun tidak. Di Filipi 2 ayat 7 juga dikatakan lagi, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus sebagai teladan kita ketika kita merendahkan diri sebagai hamba Tuhan. Salah satu tanda kita merendahkan diri, kita datang kepadanya untuk berdoa. Ya kan, seringkali kita datang berdoa itu dengan membawa agenda pribadi kita, gitu. Membawa proposal kita, Tuhan saya mau melakukan ini, melakukan itu. Tuhan ini ada proyek ini dan proyek itu. Tuhan ada rencana ini dan rencana itu, kebutuhan ini dan kebutuhan itu. Tuhan ini, Tuhan itu gitu ya. Jadi kalau begini kita jadi bosnya gitu ya. Tuhan jadi pelayan kita karena kita minta Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi seharusnya kita sebagai hamba Tuhan datang dengan pertanyaan gitu. Tuhan, proyek apa yang Tuhan sedang kerjakan? Apa yang saya bisa lakukan dengan hidup saya untuk ikut rencana Tuhan? Apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya? Dalam kehidupan saya, melalui hidup saya juga. Pagi ini kalau kita doanya pagi, hari ini dan hari-hari ke depan. Nah, mari kita melihat apa karya Tuhan di ayat selanjutnya. Di ayat 7, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Nah, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana karya Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Jadi pasti kondisi-kondisi itu tadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, kita mengakui bahwa diri kita tidak berdaya, kita mengakui bahwa kita orang yang hina, orang yang miskin. Nanti Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan, menundukkan kita, mengangkat kita, menegakkan kita. Tapi kadang-kadang ada yang bilang, biar miskin yang penting gaya gitu ya. Pasti juga kita tidak akan mengalami apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita.
Nah, kita melihat Tuhan bertindak. Tuhan tidak tinggal diam dengan doa-doa kita. Tuhan menjawab setiap doa kita ketika kita datang dengan rendah hati. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari sekalian, mari kita merendahkan diri kita. Kita berdoa memuji Tuhan, sebab itulah yang seharusnya kita lakukan ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah ditebus. Mari kita berdoa memuji Tuhan walaupun kita sedang tidak ingin melakukannya. Mari kita memuji Tuhan karena jati diri Allah sendiri. Pujilah Tuhan karena Dia Tuhan. Pujilah Dia karena Dia Allah. Bersyukurlah untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di alam semesta ini, di bumi ini, di sekitar kita, di dalam diri kita, dan apa yang Tuhan sudah lakukan melalui diri kita. Doa bukanlah kita mengajukan proposal atau agenda pribadi kita dan minta persetujuan Tuhan. Doa adalah pujian, pengagungan Tuhan, keberadaan Tuhan, dan usaha kita untuk memahami apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita atau Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita dan melalui diri kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pelajaran kami, ayat-ayat yang sudah kami bahas. Kami mau memuji Tuhan karena keberadaan Tuhan, karena pribadi Tuhan yang menjadi teladan kami, yang mau merendahkan diri, bahkan datang ke dalam dunia untuk mengangkat kami, untuk menebus kami, untuk menegakkan kami, untuk mengangkat kami dari debu dan menegakkan kami. Kami mengucap syukur untuk karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk karya Tuhan melalui hidup kami. Dan kami datang dengan rendah hati berdoa untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan itu. Dan kami juga mau melihat bagaimana Tuhan terus berkarya untuk hari-hari ke depan. Dan setiap doa yang kami naikkan pada sore hari ini, untuk pokok-pokok doa ini Tuhan, kami mau membawanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan yang bekerja di dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.